You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every Kak, awas! Teriak Shelin saat ada mobil di depan mereka. Ken terkejut dan langsung mengarahkan motornya ke trotoar hingga mereka terjatuh. Ken langsung membulatkan matanya dan melirik ke belakang. Dia langsung menarik kakinya yang terjepit dan berdiri membantu Shelin. "Lo nggak apa-apa, udah gue bilang jangan ikut sama gue," ketus Ken. "Apaan sih Kak, mau kakak jatuh lagi gue juga nggak masalah," sahut Shelin membersihkan tubuhnya. Ken langsung menoyor kepala Shelin. "Jadi lo mau kita jatuh lagi? Lo ada yang luka?" "Cek, apaan sih?" "Enggak kok," ketus Shelin. Ken langsung mengangkat motornya agar berdiri kembali dibantu oleh Shelin. Walaupun Shelin hanya menyumbang 0,190 tenaga saja. Saat telah kembali berdiri, baru banyak orang yang berdatangan untuk membantu mereka. "Telat Bapak Ibu, kami pergi dulu ya." "Kami nggak apa-apa kok," ujar Shelin. Dia langsung naik ke atas motor dan Ken membunyikan klakson lalu langsung melajukannya. Mereka menuju ke arah rumah sakit. Jarak dari sekolah menuju tempat itu cukup jauh. Sedangkan di belakang mobil, Ravendra telah mengikutinya dan tepat berada di belakang motor Ken. Haikal yang duduk di belakang memajukan kepalanya. "Itu kami Shelin kenapa?" tanya Haikal yang melihat luka di kaki Shelin. Kiara juga ikut memperhatikannya. Iya. Kenapa ya lukanya besar gitu juga? Dia kenapa biasa aja? Apa nggak kesakitan ya? Apa mungkin mereka tadi jatuh?" tanya Ravendra. "Bisa jadi. Gimana kalau kita suruh mereka masuk ke dalam mobil aja?" usul Haikal. "Apa lo kira Ken bakal mau? Bahkan dia aja tertutup sama kita. Lo tahu sendiri sifat anak itu gimana?" sahut Ravendra. Mereka semua fokus menatap lurus ke depan. Bahkan Dennis saja yang selalu banyak bicara kini dia menjadi bungkam. Dia tidak menyangka jika orang seceria itu ternyata punya masalah besar yang selalu ingin dia tutupin. Sesampainya di rumah sakit mereka langsung turun dan mengejar Ken yang masuk ke dalam lebih dulu. Bahkan Ken saja tidak tahu jika temannya yang lain mengikutinya. Saat dia ingin masuk ke dalam ruangan mamanya, dia menoleh ke belakang melihat temannya yang telah berada di belakangnya. "Kalian ngapain di sini?" tanya Ken. "Ngapain? Lo itu teman kami. Nggak usah ngasih pertanyaan tolol kayak gitu," ketus Ravendra. "Kak, jangan ngomong gitu," ujar Kiara kepada Ravendra dengan memegang tangan lelaki itu. Ravendra berbicara seperti itu karena dia sangat tahu sekali jika temannya itu tidak akan pernah ingin memberitahukan keadaannya. Ravendra terus saja ingin mengetahui semua kondisi teman dan keluarganya. Namun hanya Ken saja yang terlalu tertutup padanya. Ken menundukkan kepalanya dan langsung berbalik badan dan masuk ke dalam dek. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat itu juga. Saat melihat wanita kesayangannya telah terbujur kaku dengan senyuman yang indah. Air matanya mengalir deras. Dia langsung berlari menuju jasad mamanya. Mama bangun. Mama apa nggak dengerin perkataan Ken? Ken kan sudah janji akan bahagiakan Mama. Tapi kenapa Mama malah pergi bukannya kembali? Teriaknya histeris. "Ken sama siapa kalau Mama pergi? Apa Mama nggak pernah mikirin itu?" Ken langsung memeluk tubuh yang kaku itu. Haikal mendekat dan mengusap punggung Ken dan menguatkannya. "Tante udah tenang di sana. Lo yang ikhlas ya. Bangun Ma." Isakan tangis itu terasa sangat pilu. "Kenapa kalian semua egois? Nggak ada yang pernah mikirin perasaan gue. Kenapa kalian milih jalan kalian, tanpa mikirin perasaan anak kalian?" Ken masih terus berteriak. Ken mengusap air matanya. Maafin Ken kalau belum bisa jadi anak yang baik. Maafin Ken belum bisa bahagiakan Mama. Untuk terakhir kalinya Mama janji sama Ken ya, harus bahagia di tempat baru Mama." Ken langsung merosot ke bawah memeluk lututnya, dan menangis yang membuat siapapun yang melihatnya merasakan sakit yang saat ini Ken rasakan. Lelaki itu kehilangan ceria dan senyumannya. Dalam sekejap semua kebahagiaan itu direbut begitu saja. Ken tidak ingin merasakan kehilangan lagi. Akan tetapi umur seseorang sudah ditentukan oleh Tuhan. Dia menangis senggugukan. Haikal ikut duduk di sampingnya dan memeluk lelaki itu. Ravendra juga ikut menguatkan Ken.
Mereka duduk berdampingan dan tidak ada yang bisa kuat menyaksikan kesedihan ini. Cuma dia yang gue punya. Sekarang gue nggak punya tujuan apapun lagi, ujar Ken dengan getir. Lo punya kami semua. Lo boleh anggap mama gue mama lo juga, sahut Ravendra. Kaki semua ada untuk lo. Jangan pernah merasa sendirian, timpal Haikal. Pintu terbuka membuat mereka semua menoleh. Manik mata Ken langsung menyala dan dia langsung berdiri. Tangannya mengepal kuat dan langsung memukul keras wajah lelaki yang baru saja datang yang tidak lain adalah papanya. Haikal langsung menarik tubuh Ken, sedangkan lelaki parubaya itu menatap Ken dengan tatapan bersalah. Maafin Papa Ken, ngapain kau ke sini? Mau ketawa di depan jasad mama bersama jalangmu, teriak Ken histeris. Kau yang telah merusak kehidupan dan kebahagiaan kami. Yang seharusnya mati itu kau bukan mama, teriak Ken. Kak Ken, jangan bicara seperti itu, timpal Shelin. Kenapa? Biar kalian semua tahu. Kalau lelaki ini nggak pantas untuk dihargain. Di mana perasaannya saat mama gue nungguin kabarnya selama 2 bulan. Ternyata dia sudah punya anak dengan wanita lain. Mama gue kecelakaan parah karena surat cerai yang dia kasih. Dan gue nggak akan terima kalau dia kesini untuk lihat mama gue. Jelaskan dengan membara. Semua yang ada di ruangan itu terdiam. Yang dilalui Ken cukup sulit. Bahkan semua harta telah dirampas oleh lelaki itu. Ken dan ibunya selama ini hanya menumpang hidup bersama nenek, ibu dari mamanya. Haikal melepaskan tangannya dari Ken. Karena dia tak tahu keadaan Ken. Karena tidak merasakannya tetapi itu cukup menyakitkan. Ken ingin memukul keras wajah lelaki itu lagi namun dia tahannya. Saat tangannya sudah berada tepat di depan wajah papanya. Namun, Ravendra langsung menarik tangan papanya untuk keluar dari ruangan. Kiara mengikuti Ravendra yang juga keluar. Kak Ken jangan gini lagi ya. Pastinya mama kakak nggak akan suka jika kakak jadi seperti ini. Bukankah mama kakak sudah pergi dengan senyuman terbaiknya? Biarkan dia bahagia di tempat yang seharusnya. Dan lo juga harus bahagia seperti sebelumnya. Kami semua di sini ada untuk lo Kak, jelas Shelin. Di luar Ravendra langsung melepaskan genggaman tangannya, dan menatap tajam ke arah lelaki parubaya itu. Aku nggak tahu kenapa Om bisa tega melakukan itu, dan aku nggak mau tahu juga. Yang aku inginkan jangan pernah ganggu Ken untuk waktu yang lama sampai dia benar-benar bisa menerima keadaan dan kenyataan yang ada. Jadi Raven mohon Om pergi. Om akan pergi, tapi Om minta kamu jagain Ken ya. Kasih surat ini untuk Ken saat dia sudah lebih baik. Makasih ya Raven. Lelaki itu langsung pergi dan mengusap kasar air matanya yang membasahi pipinya tersebut. Aku nggak ngangka kehidupan Kak Ken ternyata menyakitkan seperti ini. Tawanya selama ini cuma kedok saja untuk menutupi semuanya. Ujar Kiara yang ikut menangis. Ravendra langsung memeluk tubuh istrinya. Air matanya lolos begitu saja. Mereka bersahabat semenjak dari taman kanak-kanak. Ravendra sangat tahu perasaan Ken saat ini. Lelaki itu tidak sekuat yang selama ini dia tunjukkan pada dunia. Dia bahkan sangat rapuh. Manik mata Ravendra membulat saat tidak sengaja melihat sosok mertuanya masuk ke dalam salah satu ruangan. Bapak. Kiara langsung melepaskan pelukan itu. Dan menatap Ravendra lalu mengikuti pandangan Ravendra. Sedangkan Ravendra langsung melangkahkan kakinya diikuti oleh Kiara. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like